Assalamualaikum, selamat datang di Informer Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait guru honorer. Tapi sebelumnya, untuk yang baru gabung silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal informasi terbaru lainnya seputar informasi pendidikan yang ada di Indonesia, baik di lingkungan Kemenag maupun Kemendikbud. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Dikutip dari merdeka.com 27 Januari 2021 kemarin, di sini disebutkan Muldoko bakal perjuangkan nasib guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu dengan 8 perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer dengan usia 35 tahun ke atas atau GTKHNK 35+. Dalam pertemuan tersebut, dia siap untuk memperjuangkan nasib guru honorer dan para tenaga pendidik yang berharap bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Kami akan carikan formulanya sehingga ada perubahan, karena kami juga pernah perjuangkan honorer perawat, kata Muldoko dalam pertemuan tersebut di Gedung Bina Geraha, Jakarta. Mantan Panglima TNI itu mengatakan, kontribusi dan pengabdian guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sangat besar bagi pengembangan sumber daya manusia. Sayangnya, selama ini banyak guru dan tenaga kependidikan honorer yang mendapat upah jauh dari standar. Bahkan katanya, Presiden Joko Widodo pun prihatin dan sangat memperhatikan masalah ini. Karena kami punya semangat yang sama untuk membantu nasib guru honorer dan tenaga kependidikan setelah pertemuan ini, GTKHNK bisa berkomunikasi secara intens dengan KSP atau memperjuangkan apa yang diinginkan, ujar Muldoko. 8 perwakilan GTKHNK 35+ ini hadir dari berbagai provinsi, diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sulawesi Utara. Sebagian besar telah menjadi guru dan tenaga kependidikan honorer lebih dari 15 tahun. Salah satunya Yuda Aremba yang merupakan Ketua 1 GTHNK 35+. Yuda yang merupakan guru honorer salah satu sekolah dasar SD di Jawa Timur sudah memasuki masa pengabdian selama 16 tahun dan hingga kini hanya mendapat upah senilai 700.000 per bulan. Sehingga masa muda kami habis untuk mencari kerja sampingan. Ini merupakan bentuk beratnya kami menjalankan kehidupan, cerita Yuda di hadapan Muldoko. Dari pengabdiannya itu, Yuda dan para anggota GTHNK 35+ sempat menggelar rapat koordinasi nasional atau Rakornas pada Februari 2020 kemarin. Pada Rakornas GTKHNK 35+ disepakati 2 tuntutan kepada pemerintah, yakni permohonan pengangkatan sebagai ASN melalui keputusan Presiden dan penaikan upah untuk guru dan tenaga kependidikan honorer di bawah usia 35 tahun. Kemudian, Muldoko menyatakan siap memfasilitasi perjuangan guru honorer dan tenaga kependidikan non-kategori atau GTKHNK 35+ untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Muldoko yang didampingi Deputi 2 KSP Abednego Tarigan menyadari kontribusi dan pengabdian guru dan tenaga kependidikan honorer sangat besar bagi pengembangan sumber daya manusia. Sayangnya, selama ini masih banyak guru dan tenaga kependidikan honorer yang mendapat upah jauh dari standar. Hal itu pula yang mendorong KSP menerima audiensi GTKHNK 35+ untuk merumuskan masalah dan mencari solusi bersama terkait guru honorer. Karena kami punya semangat yang sama untuk membantu nasib guru dan tenaga kependidikan honorer. Setelah pertemuan ini, GTKHNK bisa berkomunikasi secara intens dengan KSP untuk memperjuangkan apa yang diinginkan, ujar Muldoko. Hasil Rakornas tersebut juga akan didukung oleh kajian akademik beberapa profesor dan doktor terkait
dengan keadaan kami di lapangan, ujar Yuda. Cerita lainnya datang dari Tinon Wulandari. Sebagai guru honorer di SMK, sempat merasa bahagia saat mendengar kabar adanya rekrutmen 1 juta orang melalui seleksi P3K. Namun pada kenyataannya, perempuan dengan sapaan Wulan ini merasa seleksi P3K tersebut tidak berpihak pada guru dan tenaga kependidikan honorer. Dalam perjalanannya, seleksi P3K itu untuk umum dan tidak memperhitungkan masa bakti, sehingga bagi kami guru dan tenaga kependidikan honorer usia di atas 35 tahun menjadi berat karena harus bersaing dengan yang lebih muda. Apalagi selama ini kompetensi guru dan tenaga kependidikan honorer masih diragukan, ungkap Wulan. Wulan juga memaparkan dari rencana formasi P3K 1 juta orang yang melalui proses usulan dari pemerintah daerah, ternyata hanya terrealisasi sekitar 467 orang. Dari ini, Wulan melihat masih banyak pemerintah daerah yang tidak mau mengusulkan formasi karena terkait penggajian yang masih dilimpahkan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi harapan kami tinggal kepres, tapi kami kembalikan lagi keputusan itu kepada pemerintah, karena kami yakin pemerintah punya pertimbangan khusus, imbuh Wulan. Itulah informasi terkait guru honorer ya yang mendapat dukungan dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Semoga kedepannya ada pencerahan ya, ada juga perhatian dari pemerintah terkait kesejahteraan guru honorer ya di seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah diupayakan pemerintah tetap kita dukung ya, dan juga semoga pemerintah bisa berpihak ya pada guru honorer di seluruh Indonesia. Mungkin sekian informasi singkat yang dapat saya sampaikan terkait guru honorer. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.